Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, episode 206 ya. 0817 9156 dan seterusnya dari pria usia 33 tahun. Shalom Pak, saya mau usul Pak, perlu diadakan seminar khusus membahas tentang pengadilan Kristus yang akan digelar pada saat kedatangannya kedua kali. Saya merasa masih banyak orang salah mengerti tentang pengadilan yang akan diselenggarakan Tuhan Yesus. Mereka kebanyakan berpikir pengadilannya sama dengan pengadilan di dunia untuk memutuskan seseorang yang sedang berperkara hukum. Apakah orang tersebut masuk penjara atau dibebaskan? Menurut saya pengadilan Kristus tidaklah demikian. Menurut yang saya pahami, pengadilan Kristus seperti sidang skripsi atau tesis seorang mahasiswa, di mana nurani hidup seorang diuji untuk menentukan posisi sebagai masyarakat atau anggota keluarga kerajaan dalam LP3. Bagi orang yang nuraninya tidak baik, pasti tidak perlu pengadilan karena mereka sudah pasti meluncur ke neraka. Sama seperti seorang mahasiswa dengan IP yang buruk, tentunya tidak akan mencapai sidang skripsi, tapi setelah 7 tahun kuliah, tidak ada peningkatan IP, pasti akan di drop out. Nilai-nilai mahasiswa tersebut sudah nampak semasa menjalani perkuliahan. Benarkah pemikiran saya Pak? Mohon pencerahannya, terima kasih. Ya. Pengadilan tahta Kristus itu dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 9-10 tidak bisa disamakan dengan pengadilan secara umum. Tapi baiklah, ide ini tadi sudah ada usul saya mengenai sabat di 205, sekarang mengenai pengadilan. Ini PR-PR yang akan saya penuhi pasti. Ya, terima kasih kepada penanya saudara Timothy kalau orang Inggris panggil Timothy. Thank you, brother. Usia 33 tahun ya, udah cerdas ini umur 33 tahun. 0815 426 dan seterusnya. Salam Pak Pendeta Erastus yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya sudah mengikuti pengajaran Bapak dari beberapa tahun yang lalu. Saya ada pertanyaan yang akhir-akhir ini mengganggu pikiran saya mengenai kehidupan pernikahan di surga. Saya sudah mengikuti Ekumene Bible Course Surga dari part 1 to 17. Saya ada 3 pertanyaan yang saya harap Bapak bisa jawab. Yang pertama, apakah pasangan saya yang sekarang merupakan pasangan kelak di surga? Saya begitu mencintai dia Pak, sehingga rasanya kalau di surga nanti dijodohkan dengan pasangan yang lain, hati saya rasa tidak damai. Kalau Anda tanya saya tidak bisa mengatakan 100% pasti atau tidak. Tetapi Tuhan jauh lebih bijaksana daripada saya. Yang pertama yang harus saya beritahu bahwa nanti setiap orang memiliki nama baru, berarti identitas baru. Bukan tidak mungkin dengan suasana perasaan yang berbeda dari sekarang ini, karena hadirat Allah yang begitu kuat, kemuliaan Allah yang begitu dahsyat. Ya, kita tidak bisa memakaikan perasaan kita sekarang di situasi itu. Tetapi bukan tidak mungkin pasangan hidup yang Anda cintai hari ini menjadi pasanganmu di kekekalan. Bukan tidak mungkin. Maka dua-duanya harus bertumbuh. Jangan yang perempuan setia kepada Tuhan, yang laki-laki main judi, gila perempuan, main hidup di lingkungan prostitusi misalnya. Ya nggak mungkin dipertemukan. Makanya mesti dua-duanya setia sampai mati. Dan Tuhan memandangnya layak menjadi teman pewaris kasih karunia di kekekalan. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah jumlah laki-laki dan wanita di surga sama sehingga mereka bisa dipasangkan? Saya tidak tahu karena tidak ada jawaban. Apakah tidak mungkin ada orang yang memang juga tidak akan menikah seperti Kasim pada zaman raja-raja dulu dan hanya melayani raja di istana? Sangat mungkin. Tetapi kita tidak tahu.
Lalu yang ketiga, bagaimana dengan pria atau wanita yang di dunia menikah lebih dari satu kali? Kira-kira kalau masuk surga, pasangan yang mana yang akan menjadi pasangan pria atau wanita tersebut? Nah, itulah sebabnya tadi saya katakan, Tuhan dalam kecerdasannya itu, ya, pasti akan mempertemukan kita dengan jodoh yang tepat, teman hidup yang tepat. Dan itu harus kita terima sebagai rahasia ilahi. Kalau saudara punya kerinduan seperti itu, apa sih ruginya dan sulitnya dibicarakan dengan Tuhan sekarang? Saya berharap Bapak bisa menjawab pertanyaan ini, dan kalau dijawab di acara YouTube, oke. Terima kasih untuk kesediaan menjawab, Tuhan berkati. Terima kasih Pak, terima kasih Peter, Anda cerdas, Anda belajar, dan saya senang bertemu dengan orang yang belajar seperti Anda. Kalau tidak puas lain waktu Anda tanya lagi, ya. Oke. 0812 58048 dan seterusnya, pria usia 41 tahun. Salam Pak Eras, kalau hamba Tuhan melakukan tumpang tangan dengan sebuah kebiasaan seperti yang dilakukan beberapa gereja, apakah berbanding lurus dengan bila ada hamba Tuhan lain yang tidak selalu melakukan tumpang tangan, namun kuasa itu tetap tercurah? Itu merupakan kuasa hamba Tuhan tersebut atau kuasa yang sama dari Allah sehingga orang-orang rebah dalam roh? Yang pertama mengenai rebah dalam roh, orang yang rebah dalam roh, jangan kita yakini itu sebagai pekerjaan roh, tapi juga jangan Anda tolak itu sebagai pekerjaan dari roh. Ada yang memang dari Roh Kudus, ada yang memang fenomena psikologi atau kejiwaan. Tahun 1994 atau 5, waktu kebaktian di Ratu Plaza waktu itu, saya masih ingat di satu gereja. Waktu itu di gereja Tiberias, saya masih khotbah di gereja Tiberias, saya diundang, saya bukan pegawai, tapi sebagai as a guest, sebagai tamu. Saya berdoa dari mimbar, saya masih ingat. Itu saya kira lebih dari separuh orang yang hadir rebah. Seingat saya. Ya, waktu itu. Tahun berapa saya lupa. 1993-94 ya. Lalu kalau saya berkhotbah di Petamburan, di mahasiswa-mahasiswa, saya bisa mengebaskan jas saya dan bisa rebah. Maka saya di antara para mahasiswa sempat dijuluki pendeta wus-wus. Jadi wus gitu. Dan pelayanan itu sudah saya lakukan dulu. Tapi lama-lama saya melihat fenomena orang kejiwaan. Lalu saya berhenti melakukannya. Sebenarnya tahun 1982 sebelum Maurice Cerullo, sebelum Benny Hinn ya, mendemonstrasikan pelayanan yang rebah dalam roh itu tahun 1982 atau 81 ya, atau 80, sekitar tahun 80, 81, 82. Waktu kami retreat di luar kota, itu saya waktu itu menjadi pembicara, itu retreat saya ketua pemudanya. Itu ada yang sudah rebah. Karena kami pikir itu mungkin ada alergi udara karena di puncak itu dingin, rebah. Jatuh, plek-plek, kita angkat, tidur, masih nangis. Masuk lagi kebaktian, rebah lagi. Waktu itu saya belum tahu rebah dalam roh. Tapi 1980-82 saya sudah mengalami. Tetapi kemudian sekarang saya melihat orang rebah didorong atau fenomena kejiwaan. Kalau orang sudah biasa rebah, begitu melihat tangan diulurkan atau ada tiupan, langsung rebah. Karena psikologi bisa. Tetapi belum tentu juga karena psikologi. Karena pekerjaan roh juga bisa, bukan tidak mungkin. Apakah berbanding lurus dengan bila ada hamba Tuhan lain yang tidak selalu melakukan tumpang tangan? Ya, kalau menurut saya sekarang saya tidak perlu lagi. Yang dibutuhkan sekarang kebenaran firman yang mendewasakan. Rebah dalam roh tidak memiliki dampak signifikan untuk kehidupan rohani, kedewasaan, dan kesempurnaan, dan dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. So, no need. Nggak dibutuhkan lagi. We don't need it anymore. Kita nggak butuh ini lagi. Oke? Tuhan berkati. Dari Bekasi 08131903 dan seterusnya. Yang terhormat Bapak Erasto, saya bukan anggota Rehoboth, tapi anggota salah satu gereja mainstream di Jakarta,
Mohon maaf saya tergerak membuat surat ini di pagi hari setelah mendengar khotbah Bapak. Saya mengikuti khotbah-khotbah Bapak sejak tahun 2012 melalui CD, siaran radio, AM, sekarang kok tidak ada lagi. Di mana Bapak mulai mensiarkan tentang kekekalan sesuai Alkitab dan sekarang melalui YouTube Truth ID. Saya dan istri sungguh dikuatkan dengan khotbah-khotbah Bapak di masa sulit dan sukses di dunia ini. Intinya sudah saya tangkap yakni mempersiapkan menghadapi kekekalan dan iman dan perbuatan saya sudah tumbuh pesat atas khotbah-khotbah Bapak. Ini menurut perasaan saya dan pendapat istri saya. Walau sampai sekarang belum sempurna tentu. Dan masa-masa ini saya selalu berdoa setiap hari dan takut dan gentar atas realitas kekekalan. Dan untuk itu saya selalu mohon ampun kepada Tuhan untuk selalu dibimbingnya sehingga tidak terpeleset. Setiap hari saya selalu mengikuti khotbah-khotbah Bapak melalui YouTube di samping CD khotbah Bapak yang saya punya. Lebih dari 1.000 keping CD. Dan ini terus menguatkan iman dan perbuatan saya. Membaca 1.000 keping mungkin ada orang tidak percaya, Pak. Tapi saya percaya karena khotbah saya sudah 2.500 atau 2.400 keping. Anda punya 1.000, saya percaya. Terima kasih semua itu karena saya merasa Tuhan mengirim pesan-pesannya melalui Bapak Erastus walau kita belum pernah bertemu. Akhir-akhir ini saya mendengar melalui khotbah Bapak bahwa ada yang berkomentar bahwa khotbah Bapak tidak berubah dan Bapak membahasnya. Menurut saya dan usul saya Bapak sebaiknya tidak perlu membahasnya. Dan terus mengkhotbahkan apa yang mau Bapak khotbahkan. Karena saya percaya Bapak dipakai Tuhan untuk menyuarakan isi hatinya. Orang-orang yang mengatakan khotbah Bapak tidak berubah pasti karena orang itu tidak berubah. Waduh, bagus sekali kalimat ini. Betul. Kalau saya menggunakan kalimat stuck dia. Betul, stuck. Ini kalimat tidak berubah huruf besar. Bagus sekali. Terima kasih, saudaraku. Ya. Terima kasih lah. Moliate Godang ya, Albert Simorangkir. Bekasi, terima kasih. Iman dan perbuatannya dan masih menikmati dunia ini. Khotbah Bapak di sekitar fakta kekekalan masih sangat diperlukan untuk terus mengingatkan semua umat Kristen. Waduh, Moliate Godang lah. Terakhir, semoga Bapak terus maju dan makin bijak menghadapi orang-orang seperti itu. Saya sering mendoakan Bapak dalam pelayanan dan semoga Tuhan selalu menyertai pelayanan Bapak dan gereja yang Bapak gembalakan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan yang Maha Tinggi. Dan salam untuk Bapak dan seluruh pengerja gereja yang Bapak gembalakan, hormat saya. Moliate Godang ya, holong dohorakutu di bagasan Tuhan. Amin, amin, amin. Aduh, karena orang itu tidak berubah. Terima kasih, saya sampaikan. Orang itu tidak berubah. 0813 693 8 dan seterusnya. Pemuda usia 29 tahun. Salam Pak Erastus Sabtono, saya sedang bergumul dengan denominasi Pac. Berikut adalah kesaksian dari salah satu mantan pengikut denominasi tersebut. Jadi setelah saya baca mereka seperti sebuah kultus mengklaim dari Efesus 1 ayat 22-23 bahwa mereka adalah gereja yang saya ikut ajaran Tuhan Yesus dan Rasul. Saya bertanya apakah doktrin itu menyimpang atau tidak ya Bapak, terima kasih. Efesus 1, 22-23 saya baca dulu ya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dan segala yang ada. Jemaat yang ada tubuhnya yaitu kepenuhannya yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Oke. Pertanyaannya, mereka adalah gereja yang ikut ajaran Yesus dan Rasul-Rasul. Jadi yang lain nggak ikut atau begitu maksudnya. Ya. Apakah doktrin ini menyimpang atau tidak, Pak? Waduh, saya belum bisa melihat ini. Saya lihat dulu ya, baru saya bisa menilai apakah ajaran ini benar-benar ajaran yang benar atau tidak. Begini, saudara. Semua gereja pasti mengklaim dirinya adalah gereja yang benar, termasuk saya. Tetapi kita bisa meraba dalam perasaan nurani kita. Dia mengucapkan dengan kesombongan atau dengan kerendahan hati. Atau mungkin tidak diucapkan secara eksplisit atau terang-terangan, terselubung. Namun pasti kita bisa melihat hati orang itu. Hati jemaat itu.
Kalau dengan rendah hati, dia menyampaikan firman Tuhan, melayani dengan tulus, itu bisa jadi memang dia gereja Tuhan yang benar. Tetapi kalau dia menyerang gereja-gereja lain seakan-akan yang lain tidak ada yang benar, nah itu salah pasti. Saya mengatakan bahwa gereja yang saya layani, atau yang saya layani itu pasti benar. Tapi saya tidak menutup kemungkinan gereja lain juga bisa benar. Saya bukan satu-satunya. Tapi kalau saya sudah mengatakan satu-satunya, pasti tidak beres saya. Sama seperti kelompok ini kalau merasa dan mengaku satu-satunya benar, pasti nggak beres dia. Sekali lagi, saya merasa dan saya percaya apa yang saya ajarkan itu benar. Benar. Tapi saya tidak menutup kemungkinan gereja lain juga bisa benar. Saya tidak mengatakan saya satu-satunya yang benar. Oke. 0812 8645 9 dan seterusnya, pria usia 44 tahun. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Saya sudah lama mengikuti YouTube sebelum COVID-19. Saya menghadiri kebaktian di Mall Gading. Menurut saya khotbah Pak Era sangat masuk akal. Saya mendengar khotbah series tentang Satan 4. Pak Era menjelaskan mengenai ada malaikat Mikael, Gabriel, Kerubim, Serafim, dan yang terakhir berbentuk seperti bundaran atau lingkaran, tapi saya lupa namanya. Ya. Pertanyaan saya, apakah fenomena UFO adalah penampakan dari malaikat yang berbentuk lingkaran ini? Mohon Pak Eras dicantumkan pada episode berapa pertanyaan dicantumkan. Oh, begini. Bisa saja. Kita kalau membaca di dalam Alkitab, kita menemukan ada kereta. Kereta itu mengesankan suatu teknologi baru. Mengesankan teknologi baru. Dia bisa teknologi baru, seperti mobil atau seperti pesawat. Saya mestinya harus membaca lagi, tapi kira-kira begini saja. Bahwa bukan tidak mungkin sudah ada teknologi oleh Tuhan itu yang menjemput Elia itu, kereta berapi itu bukan berarti seperti Ghostbuster. Apa? Bukan Ghostbuster. Apa itu ada film yang motornya menyala itu? Ghost Rider. Ghost Rider. Pasti bukan begitu. Pasti kereta yang mengeluarkan api di belakang. Dan lain. Mungkin bisa. Teknologinya pasti sudah ada. Zaman itu. Ya. Ini pasti. Pasti bisa. Nah. Ini dikesankan kepada kita bahwa memang ada banyak rahasia yang belum terungkap. Bukan tidak mungkin roda-roda itu makhluk surgawi. Apakah ini maksudnya UFO? Saya tidak berani memastikan, tapi segala sesuatu itu mungkin. Ya. Jangan picik, jangan picik. Jangan kita anggap ini mistik. Enggak mistik. Kalau zaman Gajah Mada lihat motor juga mistik. Zaman Ken Arok kalau lihat handphone ini gimana? Mistik ini. Padahal bukan mistik, bukan hanya karena kita atau manusia tidak sanggup memahami teknologi Tuhan saja. Nah, kalau zaman Ken Arok tidak memahami teknologi manusia abad 2021 kan, dianggapnya itu mistik. Jadi sangatlah mungkin hal-hal begitu itu merupakan fenomena real, hanya kita tidak sanggup memahaminya. Sebenarnya saya pernah punya satu peristiwa yang saya malu kalau cerita, takut dikira mengada-ada. Jadi saya pernah naik mobil, saya di jalan tol, saya lihat langit begitu. Terus sopir saya di sebelah, lalu saya lihat ada benda mengkilat, ya saya pikir pesawat, saya bilang begini. Saya lihat saja, oh pesawat ya namanya di Jakarta, pesawat di atas. Tapi tiba-tiba benda yang mengkilat itu seperti ngilang di atas. Lalu saya cari, loh di mana pesawat tadi? Dan hari itu sampai hari ini masih menjadi teka-teki saya. Cuman saya tidak mau berpikir terlalu berlebihan. Saya berkata, itu mungkin pesawat harus tertutup awan kali. Tetapi benar-benar setelah saya lihat, mestinya saya masih bisa ikuti perjalanan pesawat itu di langit yang terbuka. Loh kok nggak ada? Saya cari. Tidak ada. Nah sampai sekarang juga saya masih bertanya-tanya, saudara. Ya, oke. Saya kira itu saja. Tapi saya harap yang terakhir ini jangan dipercayai ya. Itu hanya pengalaman subjektif ya.
0811 791 dan seterusnya. Laki-laki usia 47 tahun, Medan. Selamat siang Pak Erastus, ini siang di sana, waktu nulis ini. Apakah benar dengan memberi persembahan dan perpuluhan itu menjadi material bahan bangunan rumah kita di surga? Enggak. Enggak aja, ini nggak ada urusannya dengan bangunan ya. Saya sendiri tidak setuju karena Tuhan Yesus mengatakan aku menyediakan tempat tinggal. Bagus. Bagus bro. Jangan setuju, ini usia 47 tahun ya. Anda lebih muda 14 tahun dibanding saya. Bro, jangan setuju, itu ngawur. Apa sih urusan memberi persembahan lalu jadi batu bata, semen? Itu akal-akalan supaya orang memberi persembahan. Ya, Jangan percaya begitu-begitu. 08574224 dan seterusnya. Ibu usia 63 tahun dari Solo. Halo Pak Pendeta, Pak saya ingin bertanya apakah ada gunanya kalau ada salah satu keluarga sudah meninggal, terus keluarga yang masih hidup mengadakan acara 7 harian, 40 harian, 100 harian, 1 tahunan, 2 tahunan, bahkan ada yang sampai 1000 hari. Kalau menurut saya kok nggak berguna ya Pak, karena saya yakin orang sudah mati itu akan mempertanggungjawabkannya sendiri atas apa yang dilakukan semasa hidup. Benar apa salah ya Pak pendapat saya ini? Kalau saya salah saya mohon penjelasan dari Bapak. Ibu bener banget. Bukan bener. Bener banget. Nggak perlu ada 740, 1 tahun, 1000 hari. Nggak perlu. Nggak perlu sama sekali. Makanya tolong deh ucapan syukur atau namanya kebaktian penghiburan. Setelah dikubur ya 3 hari. Nggak usah 3 hari, mau 4 hari, mau 2 hari. Mau 13 hari, nggak masalah. Oke. Baik, kepada seorang ibu di Makassar, 0812410092 dan seterusnya. Salam Bapak Rohaniku, saya bahagia sekali karena kali ini punya kesempatan untuk bertanya pada Bapak. Saya seorang ibu dari Makassar, punya 3 orang anak laki-laki. Setiap weekend kami selalu ke rumah opanya. Pikir saya sekalian menjenguk orang tua dan anak-anak bisa main sama teman-temannya di sana. Tapi ada yang mengganjal hati saya setiap mau ke sana karena anak-anak sangat leluasa bermain game, kekerasan, dan tentunya anak saya yang nomor 2 dan 3 juga ikut, sedangkan di rumah saya selalu melarang mereka dan membatasi mereka pegang HP dan mereka nurut. Tapi kalau di sana mereka jadi nggak ada aturan. Apalagi ada yang menyewakan PS dan HP di sana. Belum lagi anak saya yang pertama umur 15 tahun, kalau malam sulit sekali saya ajak masuk rumah pada jam 10. Di sana teman-temannya ngumpul, nggak kenal waktu, tapi orang tuanya diam saja. Padahal mengganggu tetangga yang istirahat. Kalau ngumpul mereka saling mendukung untuk main game dan merokok. Yang nggak punya uang dibelikan rokok sama yang punya uang. Tapi kalau anak saya panggil masuk dan dia mau nurut, teman-temannya juga mulai balik rumah masing-masing. Beberapa waktu yang lalu menjadi perang antar warga dan kompleks kami yang diserang, dan rata-rata orang tua di sana menyuruh anak-anak remajanya ikut perang dengan alasan mempertahankan kompleks kita. Padahal anak-anak ini tidak mau tahu masalah. Yang bermasalah hanya 2 orang anak muda yang ribut gara-gara tersinggung setelah mereka minum miras. Kebetulan anak saya di sana disuruh ikut juga. Walaupun saya melarang, tapi pengaruh mereka lebih kuat dari saya. Saya bingung Pak. Saya itu selalu punya kerinduan untuk jenguk orang tua, tapi terbebani masalah anak-anak. Gimana ya Pak? Mohon nasihatnya. Oh ya Pak, di sana itu opanya selalu memberikan uang pada anak-anak sehingga punya kesempatan untuk sewa PS dan HP. Jawaban saya adalah, anak ibu yang usia 15 tahun dilarang keras kumpul sama teman-teman yang sama. Dilarang keras. Ingat ini. Dilarang keras. Jadi ibu harus mengesankan buat teman-teman itu racun. Setan. Kesankan begitu. Ya kalau setan kasar ya, racun aja. Lalu ibu harus dilarang keras anak ikut berkelahi. Larang keras. Lalu yang berikutnya, anak-anak tetap diajak ke rumah opanya. Dengan catatan, kamu tidak boleh main game. Kalau main mungkin 15 menit, 30 menit ya mungkin kita bolehkan. Ya mungkin. Tapi sebaiknya tidak. Lalu kita kasih peringatan. Kalau kau masih main, saya nggak ke rumah opa kamu. Opanya juga dikasih tahu, opa kalau opa ngasih uang anak-anak diizinkan main game ini, saya nggak mau datang ke sini, opa. Harus bicara begitu. Tapi terutama tadi, jangan kumpul sama teman-teman. Yang kedua,
larang anak-anak main game yang salah ya. Kalau game yang bagus boleh. Jadi bukan soal main game atau tidak, tapi apa permainannya. Ini penting. Jangan lalu kita nggak boleh main game sama sekali loh. Ada permainan yang bagus untuk mengolah nalar, untuk refleks kita. Bisa. Tapi kalau kekerasan jangan. Ancam anak-anak kalau masih main nggak usah ke rumah opanya. Opanya juga diberitahu, janganlah pap. Jangan dikasih uang untuk begitu. Tegur. Maaf ya, kalau sama ponakan yang lain jangan bawa ini si anak-anak misalnya David. Jangan bawa David ikut main-main itu ya. Kalau main di game yang lain, gitu. Kita mesti ngomong. Tegas. Ingat ya, tegas. Makasih. Jadi emosi saya. Wanita usia 40 tahun, 0852 41 9 dan seterusnya. Salam Pak Pendeta Erasto, saya wanita berusia 40 tahun dan sudah berkeluarga. Saya saat ini merasa putus asa terhadap suami saya karena anak satu sampai anak ketiga yang sudah berusia 11 tahun, dia tidak pernah berhenti berselingkuh. Dan ponselnya banyak sekali gambar sama video-video porno yang dia tidak mau hapus. Ajak bicara baik-baik. Setelah itu, diam. Biar Tuhan yang tindak dia. Ya, percuma kalau yang begini bukan karena Tuhan pasti bandel, nanti malah akhirnya Anda ribut. Tegur baik-baik, jagai anak-anak, diam. Lalu kalau bisa ajak kebaktian bersama. Kalau dia nggak mau, bawa anak-anak saja. Ya, tunggu Tuhan tindak dia. Kata tindak ini kalau kata lain sebenarnya saya mau beritahu, tunggu Tuhan tempeleng dia. Ya, oke. 0878 4511 dan seterusnya, pria usia 38 tahun. Selamat malam Pak Pendeta, saya langsung saja Pak. Pertanyaan saya bagaimana menghadapi keluarga mertua yang sikap rohaninya abu-abu dan kasar ucapannya. Tempeleng mereka dengan perbuatan baikmu, bukan dengan perkataanmu. Hajar mereka dengan keteladanan hidup yang baik. Dan jangan banyak bicara. Berubahlah melalui pemberitaan firman Tuhan di Truth ID ini. Lalu setelah itu, diam. Perbuatan kita yang akan membungkam mulut mereka. Kalau mereka tidak mau bungkam, mereka akan bertanggung jawab nanti di langit baru, bumi baru. Ya, oke. Perempuan usia 53 tahun, 0812 1177 dan seterusnya. Salam Pak Era, saya seorang wanita ya, usia 53 tahun. Di kesempatan ini saya ingin berterima kasih sekaligus bertanya. 12 tahun lalu keluarga kami bangkrut besar dan rumah tangga kami menjadi berantakan. Saya memiliki 4 anak yang pada saat itu masih bersekolah SMA dan SD. Pada tahun 2015 anak kedua saya tiba-tiba ingin pindah ke Rehoboth. Saya sangat tidak setuju dan menentang beberapa kali mencoba survei ibadah dan berkata, pendeta ini, Pak Eras ini, bicara seperti tidak injak tanah. Dan melarang anak saya untuk pergi ke Rehoboth. Karena takut nanti karena anak saya hidupnya jadi mau mati saja. Akan tetapi anak saya tetap tenang, diam, bahkan ibadah seminggu 7 kali, Pak. Di sini saya mulai terheran-heran. Singkat cerita, lama-kelamaan saya pribadi menjadi sangat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang Pak Era sampaikan dan menjadi jemaat tetap di GSKI. Yang ingin saya utarakan adalah bukti nyata bagaimana anak saya yang saat itu usia 19 tahun bisa berubah bagian bumi dan langit karena mendengarkan khotbah Bapak. Hidupnya betul-betul mengurus pekerjaan, keluarga, dan pelayanan saja, Pak. Pada awalnya kami pindah ke Rehoboth, keluarga kami yang sudah susah menjadi lebih susah dan sangat susah. Tiba-tiba keuangan menjadi lebih drop dan menjadi lebih tidak karuan. Saya tidak mengerti apa yang terjadi pada anak saya, tapi anak saya menjalani hidup dengan semangat. Sering saya lihat dia khawatir, tapi dia tetap teguh, tidak menunjukkan apapun. Saat itu beban keluarga kami sangat berat, karena bukan sekedar berat di finansial saja, akan tapi aspek lain, seperti hubungan anak saya dengan adik dan kakaknya. Berjalan 3 tahun di Rehoboth, akhirnya kami yang saat itu susah sekali menjadi sangat diberkati melalui anak saya, bahkan anak saya saat ini tergolong menjadi pengusaha muda yang berhasil. Sampai sekarang dia tetap ingat ajaran Pak Eras dan selalu berkata, mumpung masih muda, dia mau melayani Tuhan semaksimal mungkin sebagai seorang pengusaha. Belum lama anak saya berangkat ke NTT
Di sana dia mengajar kebenaran kepada anak-anak, lalu memberikan seminar motivasi ke daerah-daerah, membagikan kebenaran firman Tuhan ke gereja-gereja, bahkan keliling-keliling desa miskin, membagi sumbangan untuk sesama. Anak saya juga menulis buku yang menceritakan perjalanannya dari nol sampai sekarang dan sudah berjanji semua keuntungan akan digunakan untuk membangun sekolah di Indonesia. Saya sampai heran karena saya tahu anak saya hidupnya sangat amat kacau. Hari ini anak saya bisa seperti ini dan dia selalu bilang Tuhan yang ubah dia melalui Pak Eras. Bagi saya ini bagikan mimpi Pak, karena saya dengar banyak anak-anak muda yang berkata GSK itu gereja orang tua, tidak cocok untuk anak muda. Tapi anak saya bisa berubah, Pak. Secara pribadi tidak ada kesenangan lain yang bisa saya rasakan saat melihat anak bertumbuh secara iman seperti ini. Beberapa kali saya ketemu Pak Eras di gereja ingin ucapan terima kasih, tapi hati saya sudah bergetar dan mulut saya tertutup rapat karena perasaan saya campur aduk. Akhirnya saya berusaha merangkai kalimat-kalimat ini untuk mengucapkan terima kasih atas ajaran yang mengubah hidup kami sekeluarga. Saat ini, apa saran Bapak untuk saya sebagai orang tua, dan sebagai orang tua apa yang harus saya ingatkan terus ke anak saya? Terima kasih Pak. Yang Ibu lakukan sekarang adalah Ibu tetap belajar Truth ID. Ya. Belajar Truth ID dan berubah terus makin sempurna dan membawa anak-anak makin sempurna. Saya terus terang terharu membaca tulisan Ibu dan saya bahagia sekali. Ini kesaksian yang sangat bagus. Kesaksian ini kalau tidak keberatan akan dibacakan di kebaktian pemuda Rehobot. Ya, Bu, kami mengasihi Ibu dan anak-anak Ibu. Tuhan memberkati. Ya, saudara, saya menyadari bahwa ada orang-orang yang mendengar suara kebenaran mulai tertolak dari gerejanya. Dan dia bingung bagaimana mau bernaung nanti anaknya pemberkatan nikah, kalau yang meninggal siapa yang urus. Anda bisa bergabung dengan kami. Tapi sekali lagi kalau Anda sudah terhisap dalam satu gereja dan Anda dibutuhkan di situ, jangan pindah gereja. Kecuali Anda memang ditolak, tidak punya gereja, saya akan menampung sebagai orang tua, rohani, mentor Anda. Ya, dukung pelayanan kami ini, saudaraku. Dukung dalam doa. Dan kalau ada dana, Anda juga bisa mendukung karena uang Anda pasti digunakan untuk pelayanan. Tuhan memberkati. Sola Gracia.